All trader, salam investasi, kembali bersama saya Indra Disira dalam Vivis Focus, dan untuk pekan ini kita akan mengetengahkan beberapa sinyalmen yang cukup kuat dan terindikasi bahwa pada perekonomian di kawasan Euro secara umum investor menanggapi ataupun menerimanya ada suatu sinyalmen yang tidak begitu menggembirakan pada perekonomian di kawasan tersebut. Contohnya dalam sampai hari ini, yaitu pada kinerja ekonomi kuartal ketiga di kawasan Uni Eropa secara umum menunjukkan suatu kinerja yang lebih lemah dibandingkan dengan ekspektasi sebelumnya. Dan hal ini dikhawatirkan akan memberikan suatu sinyalmen bahwa proses recovery ekonomi di kawasan Uni Eropa cenderung akan sedikit terhambat, dan hal ini dikhawatirkan juga masih akan berlangsung sampai pada kuartal 4 tahun ini. Dan salah satu hal yang kami jadikan sebagai suatu acuan bahwa terdapat suatu sinyalmen dovish yang cukup kuat adalah pernyataan dari Presiden European Central Bank atau ECB pada sebuah simposium, yaitu simposium Jackson Hole di Wyoming, United States of America beberapa hari lalu, di mana pada kesempatan tersebut Presiden Mario Draghi memberikan suatu pernyataan bahwa pihak ECB sebagai pemegang kebijakan moneter akan melakukan semua instrumen yang tersedia untuk memastikan terjadinya suatu kestabilan harga, dan juga Presiden ECB juga menegaskan bahwa pihaknya siap untuk melakukan suatu adjustment atau penyesuaian kebijakan terhadap kondisi yang mungkin akan timbul. Dua statement tersebut memberikan suatu sinyalmen yang dipersepsikan oleh pasar bahwa ECB telah siap untuk melakukan suatu kebijakan yang cenderung untuk bersifat dovish, dan dalam hal ini diperkirakan ECB masih akan melanjutkan program pembelian bonds, yaitu dan artinya memberikan suatu stance atau posisi bahwa ECB akan memperkuat program kebijakan stimulus moneter. Dan dapat kita lihat hal ini juga kita mengacu kepada beberapa data terakhir yang terjadi pada perekonomian Uni Eropa, di mana beberapa sentimen investor maupun investor dari sisi investor maupun analis institusional cenderung menunjukkan suatu sinyalmen melemah, dan terjadi suatu indikasi turunnya optimisme terhadap kawasan Uni Eropa. Contohnya saja adalah indikator Jerman ZEW Economic Sentiment yang dilaporkan merosot ke angka 8,6, dan juga Jerman IFO Business Climate yang dilaporkan turun ke angka 106,3. Selain itu juga sektor manufaktur di Jerman dan Prancis dilaporkan mengalami penurunan, dan yang cukup memberikan suatu penekanan yang ataupun sinyalmen yang cukup tegas bahwa terjadi suatu perlambatan kinerja, yaitu terjadinya suatu kontraksi pada produk domestik bruto Jerman yang dilaporkan mengalami penurunan dari angka 0,8% ke angka minus 0,2%. Dan hal ini juga memberikan suatu tekanan terhadap setidak-tidaknya dua pasar, yaitu pada pasar obligasi pemerintah dan juga pada pasar forex. Mari kita lihat terlebih dahulu untuk pasar obligasi pemerintah. Dapat kita lihat bahwa untuk bonds atau government bonds untuk Jerman, baik itu untuk yang jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, cenderung mengalami penurunan yield. Dan dapat kita lihat untuk chart untuk one year bond yield overview, kita lihat bahwa angka tersebut sudah merosot cukup tajam, terutama diinisiasi dari sejak bulan Mei. Lalu untuk yang dengan tenor 5 tahun juga menunjukkan suatu penurunan yang konsisten sampai pada hari ini dari bulan April. Dan untuk yang bonds dengan tenor yang lebih panjang, yaitu 30 tahun, sedikit pada awalnya hanya sedikit mengalami suatu penurunan atau cenderung bersifat landai penurunannya. Namun demikian, sejak memasuki akhir Juni terjadi suatu penurunan yang tajam, dan secara umum bonds atau government bonds untuk Jerman mengalami suatu kecenderungan menurun yang cukup tajam, dan diperkirakan hal ini masih akan berlangsung sampai Q4.
Hal serupa juga dapat kita lihat untuk government bond pada perekonomian ataupun pada pemerintahan Prancis yang cenderung untuk bergerak melemah. Dan untuk forex sendiri dapat kita lihat untuk indeks euro bahwa euro sekarang berada di kisaran di bawah angka 1,09 untuk indeks euro, di mana angka 1,09 sendiri merupakan suatu kisaran support yang kuat. Artinya dengan suatu pola falling wedge yang seperti yang tampak pada chart dan sudah menembus kisaran support kuat, dapat terjadi suatu indikasi yang cukup kuat bahwa tekanan terhadap euro selama kuartal 3 ini berlangsung dengan cukup kuat dan diperkirakan tekanan ini masih akan berlangsung pada triwulan keempat tahun 2014 ini. Secara umum kami masih menangkap suatu kecenderungan yang bearish untuk indeks euro, dan hal ini diperkirakan masih akan berlangsung sampai pada kuartal 4 tahun ini. Demikian Fibis Fokus untuk kali ini. Happy trading dan salam Fibis.